healing yang sebenarnya apa yang ingin saya sharingkan itu adalah apa sih yang saya rasakan setelah saya belajar pranic healing. Secara umum awalnya saya mulai belajar pranic healing itu dikarenakan oleh permasalahan asam lambung yang saya alami gitu. Jadi saat itu saya perlu terus-menerus mengkonsumsi obat asam lambung dan akhirnya saya sakit setiap bulan. Jadi batuk, pilek, demam itu kayak setiap bulan itu kayak rutin datang gitu kan ya. Nggak absen lah istilahnya Kalau gitu. boleh tahu itu selama berapa tahun Haki kira-kira berjalan mengalami ya ketidaknyamanan merasakan sakit seperti itu? Hampir setahun, setengah tahunan lebih. Hampir setahun saya kalau saya lupa makan obat gitu kan ya, obat emah gitu kan ya. Itu saya pasti sakit batuk dari awal sakit tenggorokan dulu. Setelah sakit tenggorokan prosesnya menjadi luka kan ya, jadi demam, setelah demam batuk, setelah batuk pilek dan itu berulang seminggu sakit, 3 minggu beres, seminggu sakit, 3 minggu beres dan itu terus menerus berulang sampai capek banget gitu kan ya, dipikir-pikir harus terus tiap hari makan obat asam lambung juga bukan suatu solusi gitu. Jadi pada saat itu tiba-tiba teman ada ngajak, yuk coba saya healing dengan pH gitu kan ya. Karena background saya juga cukup punya keyakinan terhadap energi dan kayaknya pada saat itu sebenarnya saya udah pasrah banget gitu, apapun yang dikasih coba deh gitu, obat apa semua udah dicoba gitu kan ya. Oke, boleh tahu Haki waktu itu siapa yang menyembuhkan? Cimutiara. Oke, thank you. Jadi ada perasaan enak gitu di sesi satu healing pertama dan healing kedua. Pada saat itu saya sedang demam juga kan ya. Besoknya langsung segar untuk acara. Kebetulan ada acara yang perlu saya urus gitu. Setelah Baru itu satu kali diajak, healing ya itu ya Haki ya, satu kali aja padahal ya. Satu udah kali udah sesi. besoknya udah segar gitu. Oke. Jadi Sip. setelah itu saya juga tahu nggak mungkin saya minta terus teman setiap hari healing. Jadi diajak untuk ini untuk belajar PH gitu kan ya. Setelah pas ada kelas saya langsung join gitu. Setelah belajar yang saya lakukan kebetulan pas itu Medan ada challenge ya, challenge setiap hari healing 3 cakra minimal berapa cakra gitu. Setelah itu THM setiap hari, jadi dilanjutin gitu kan ya. 1 jam kayaknya oke lah daripada saya harus kondisi sakit itu gitu kan. Jadi sejak saat itu 1 tahun berlalu sampai sekarang saya hanya mengkonsumsi 5 butir obat asam lambung, itu pun bukan karena yang bagaimana, hanya misalnya besok hari ini agak sedikit nggak enak aja gitu, besok saya ada acara besar, daripada ini jaga-jaga itu aja sih, nggak pernah batuk, nggak pernah pilek, nggak pernah demam lagi sampai sekarang. 1 jam itu tadi meluangkan waktu untuk self healing saja atau plus sudah termasuk meditasi Haki? Plus THM. Sudah plus THM ya, jadi Yeah. setiap hari meluangkan waktu 1 jam dan mengurangi keluhan yang banyak dalam ini ya, keluhan yang disebut. Dan itu awalnya saya tidak healing dalam waktu 3 hari, dia mulai terasa nggak enak gitu. Tapi lama-kelamaan kayak sekarang saya ada seminggu atau 2 minggu gitu, nggak pernah sampai lebih dari itu nggak healing juga udah nggak ada masalah, nggak self healing istilahnya. Cuman ya kadang nggak ini ya, karena habis udah kebiasaan self healing rasanya ada yang kurang aja gitu, habis self healing itu jadinya seger banget badannya, jadi lebih ke arah itu sih self healing dilakukan kalau sekarang gitu. Lambat laun pelan-pelan tanpa disadari PH itu bukan hanya mengubah dari segi kesehatannya, tapi juga cara saya memandang kehidupan itu sendiri itu sudah jauh lebih berbeda gitu. Kalau mau dibilang saya sekarang merasa secara dalam diri saya itu jauh lebih happy, jauh lebih enjoy the life dibandingkan dengan saya yang dulu gitu. Itu disebabkan oleh cara saya melihat situasi itu mulai berbeda, mulai berubah. Itu prosesnya dari awal cuma Ya. asam lambung gitu kan ya. Contohnya apa? Dalam hal apa Haki? Kalau boleh tahu yang bisa di-sharingkan ke kami.
dari cara memandang, misalnya kalau dulu saya ada nampak orang yang bagi saya udah nggak nyaman gitu. Kalau dulu saya hindari, saya langsung kayak, oh ini orang buat saya di samping saya aja saya udah nggak nyaman. Saya lebih memilih untuk menghindari kondisi tersebut. Namun saat ini saya lebih melihat situasi itu sebagai satu pelajaran. Lesson apa sih yang perlu saya pelajari dari kondisi tersebut gitu. Dan kalau untuk contohnya misalnya kan, kemarin saya pernah kejadian gitu. Ini bukan masalah di orangnya, jadi saya tidak akan menyebutkan orangnya gitu kan ya. Jadi di rumah lah kebetulan, kan lagi work at home ceritanya. Jadi waktu work at home itu kan orang rumah juga work at home gitu. Jadi karena aku juga sedang kerja, sedang diskusi sama bos gitu kan ya, dan saya dari pagi sampai jam 3 siang itu selama 3 menit sekali itu dipanggil Haki, Haki, Haki di tengah sedang kerja gitu kan ya. Jadi stres Yang kan panggil ya. siapa, Haki? Yang panggil siapa kalau boleh tahu? Kebetulan keluarga sih. Oke, ya. Kebetulan mama, karena sebenarnya mama itu biasanya bekerja di luar juga, dan kondisi COVID dia harus work at home dan banyak hal yang tiba-tiba dia nggak bisa kerjakan. Jadi sebenarnya dia dalam kondisi stres juga. Jadi saya juga saya sedang bekerja dan dipanggil terus, harus dual gitu, dan itu not more than, saya nggak sampai 5 menit itu terjadi terus gitu kan ya. Walaupun tetap saya kerjakan, tetap saya ini gitu, saya kayak diem, lihatin, kerjakan, balik lagi ke kerjaan saya. Tapi ya satu momen itu jam 3 itu dari pagi gitu ya, dan sebelum-sebelumnya ada juga walaupun nggak seintens ini gitu. Itu kayak udah overload, sampai naik ke kamar itu jerit-jerit nangis gitu kan ya, sebel gitu, keluar semua gitu kan ya. Jadi pada saat itu saya sharing gitu sama teman-teman PH gitu kan ya, kondisi saya. Terus jawabannya adalah pada saat itu yang kami rasakan ketika kamu cerita itu adalah kamu merasa terganggu. Mereka menjawab itu, iya saya merasa terganggu, makanya kamu stres. Oke. Terus ditanya lagi, kita juga tahu salah satu konsep dari PH adalah secara energi kita juga tahu bahwasanya it is in giving that you receive. Apa yang kamu dapat itu adalah apa yang kamu berikan ke orang lain. Jadi ada nggak yang kamu berikan ke orang lain gitu kan ya? Dan itu akan kembali ke kita itu banyak kali gitu kan. Jadi ada nggak yang kamu berikan ke orang lain itu yang mengganggu orang lain, yang biasanya itu umumnya adalah orang di sekitarnya kamu gitu. Terus aku mikir kan, aku ketawa gitu, aku suka ganggu suami, habis dia asik main game, jadi aku ganggu terus gitu kan ya. Terus tersadar kan, ya waktu kamu ganggu kamu bisa ketawa katanya, tapi ketika itu kembali ke kamu many times, banyak kali, kamu bisa ketawa lagi nggak gitu. Waktu itu aku langsung kayak shock kan, percaya nggak percaya pokoknya lakuin gitu. Jadi saya langsung telepon suami, langsung minta maaf, langsung bilang ke suami minta maaf, dan benar-benar dari hati yang kali dalam aku udah kapok, aku nggak mau menjadi orang yang seperti itu lagi, aku udah kapok gitu, aku mau ganti cara saya gitu. Itu benar-benar intensinya sangat kuat di sana. Sejak saat itu sampai sekarang, itu sudah bulan 3 ya, sampai sekarang tuh kejadian yang buat aku stres karena diganggu itu nggak ada lagi, dan tiba-tiba kondisi itu menghilang sendiri gitu. Jadi kayak wah, percaya ataupun tidak percaya gitu. Sejak saat itu kalau ada cara saya melihat kehidupan mulai sedikit demi sedikit berubah. Kalau ada sesuatu kejadian yang sangat tidak nyaman, orang ini yang kenapa membuat saya tidak nyaman, karena misalnya dia memandang rendah saya mulai melihat dan melihat dari sudut pandang saya ada melakukan apa sehingga saya mengalami itu. Dan setiap itu ditemukan, kondisi itu terhadap orang itu mulai berubah. Cara orang tersebut memperlakukan saya juga mulai berubah. Jadi sekarang saya merasa bahwasanya banyak dasar-dasar dari PH yang membuat saya lebih bisa scanning dan lain sebagainya, yang membuat saya bisa merasakan hal tersebut, mencari tahu istilahnya sebenarnya ini dari mana gitu. Dan dari meditasinya itu kan sebenarnya membangun awareness untuk kita lebih menyadari setiap tindakan-tindakan kita. Apalagi yang ada di meditasi soul itu sendiri, itu bagi saya sangat amazing dan sangat luar biasa gitu.
ditambah dengan self healingnya gitu kan ya. Eh, dan itu berubah gitu banyak. Jadi saya merasa bahwasanya dalam kehidupan itu nggak kayak dulu kalau mengalami sesuatu ya pasrah aja karena kamu pantas mendapatkannya atau bagaimana. Ini lebih ke arah saya punya solusi untuk mengubah semuanya dan saya bisa pelan-pelan itu mengubah kehidupan saya secara bertahap gitu walaupun masih perlu proses menjadi jauh lebih baik seperti itu. Jadi itu yang saya rasakan setelah saya belajar PH gitu. Kalau dari suami, hubungan saya sejauh ini selalu nggak pernah ada masalah. Paling saya cuma sering ngambek kalau misalnya dia melakukan sesuatu gitu. Sekarang frekuensi mengambek saya itu benar-benar jauh berkurang, sangat jarang sekali. Mulai terbangun awareness bahwasanya, oh misalnya ada kejadian biasa simple sih. Makan malam saya dicuekin, dia asik sibuk dengan HP-nya gitu kan ya. Memang dengan urusan pekerjaan sih gitu. Biasanya saya langsung nggak nyaman, langsung nggak mau ini gitu. Nah sekarang udah lebih ke, walaupun setelah 1 jam atau 2 jam kemudian udah oke gitu kan ya. Cuman hanya memunculkan muka masam lah istilahnya. Tapi kalau sekarang lebih ke arah membangun awareness-nya itu, oh dia sedang fokus di sini. Aku maunya apa? Aku maunya makan bareng. So yang bisa aku lakukan dia kan lagi nggak sibuk. Aku ngerjain yang lain dulu ya. Aku ngerjain ngepel dan lain sebagainya sampai dia benar-benar free. Saya baru duduk dan makan gitu kan. Ada masanya pasti dia free dan duduk dan makan. So lebih melihat kemungkinan-kemungkinan itu bukan A lalu B aja, tapi mulai ke arah C, D, E, F, G dan lain sebagainya. Itu mulai terbentuk awareness-nya dari setiap meditasi dan setiap proses self healing yang ada di PH dan banyak lagi sih sebenarnya yang saya rasakan yang mungkin tidak bisa di-share satu-satu semua dalam waktu yang sangat singkat seperti itu. Oke, thank you Haki sharingnya. Kalau boleh tahu, Haki ini profesi atau bergerak di bidang apa sih pekerjaannya? Terus memberikan ini nggak dampak juga nggak terhadap pekerjaan Haki? Secara profesi saya kebetulan adalah psikolog gitu kan ya. Dampaknya cara saya berhadapan dengan klien itu menjadi sedikit berbeda, sedikit lebih menjadi jauh lebih sensitif terhadap kondisi gitu dibandingkan dengan dulu gitu. Jadi kalau misalnya anaknya ada nangis atau mana gitu kan ya, ini disebabkan oleh apa? Biasanya kan saya butuh waktu yang jauh lebih panjang untuk mengobservasi sumbernya itu dari mana. Misalnya kayak anak baru datang gitu kan ya, aku mungkin butuh 15 menit melihat respon mamanya, melihat respon pengasuhnya, melihat respon anaknya. Saya baru bisa merasakan, oh ini dari sini, dari anaknya udah nggak nyaman, dari orang rumah juga sangat stressful gitu dengan kondisi anaknya, dan semuanya jadi nggak tenang misalnya. Nah, dengan kondisi ini, saya bisa jauh lebih cepat merasakan, oh ini energinya dari mana. Jadi saya lebih ke arah sense the energy dari lingkungan itu kayak, oh ini energinya dari mamanya langsung ketika berapa menit setelah ini gitu. Jadi lebih mudah untuk cooling down diri saya sendiri. Setelah itu saya minta mamanya untuk duduk saja, contohnya cooling down dulu, dan anaknya akan lebih cepat untuk merasa nyaman juga. Dan Gitu. ini tentunya memberi solusinya ke ini juga lebih mudah ya ke orang tua maupun anaknya ya. Ya, walaupun pada akhirnya saya kayak itu energi kan pasti ada pola perilaku dari orang tuanya yang Ya. ditunjukkan gitu kan ya. Yang saya akan nyari ke sana karena sudah ada terasa sensi di sana. Oke, thank you. Haki, apakah ada yang masih mau di-sharingkan kembali atau sudah cukup? Ini mungkin boleh ditanyain dulu kali ya, ada di chat soalnya. Ya, kita Uh, ini dulu kasih dari waktu ke Haki dulu untuk Oke. menyelesaikan dulu kalau masih ada yang mau di-sharingkan. Kalau tidak ada, boleh kita sedikit tarik kesimpulan baru kita ke sesi tanya jawab ya. Baik, apakah masih ada Haki? Mungkin saya hanya menjawab pertanyaan di chat ya gitu. Oke, silakan. Saya sakit MA itu mulai mengkonsumsi obat MA awalnya saya kurang lebih kalau nggak salah sih 3 tahunan yang lalu ya. Artinya sebelum saya belajar PH itu 2 tahun sebelumnya. Yang mana awalnya cuma 1 butir
nanti kalau nggak enak baru 1 butir, yang sampai akhirnya sebulan itu hitungan papan sih gitu. Sekarang sih nggak konsumsi lagi gitu, paling jarang, dalam 1 tahun ini cuma 5 kali, 5 butir. Yang tadi diganggu udah merasa stres sebelum. Oke. Itu aja sih mungkin. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, sekian dari saya. Banyak hal lah istilahnya yang saya dapatkan dari PH, dari segi kesehatan, dari segi hubungan dengan orang lain, jauh lebih enjoy. Dan yang paling penting itu saya menjadi jauh lebih happy, jauh lebih enjoy the life. Itu kayaknya tidak bisa dibeli oleh apapun, bahkan oleh ini gitu kan ya. Dan itu perlu proses dan perlu rutin melakukan sebelum kita merasakan hasilnya. Kemarin saya ditanya kembali, saya juga baru aware, oh beda ya saya. Jauh bukan cuma di masalah asam lambung gitu, rupanya cukup banyak juga yang saya rasakan. Iya. Terima kasih Haki untuk sharing malam hari ini. Bagi yang baru bergabung ya, Ibu Bapak dan rekan-rekan semua, sedikit kami simpulkan ya tadi sharing dari Haki. Jadi setelah mengikuti Pranic Healing dan Fast Achieving Wellness ya tentunya mengalami perubahan dari sisi kesehatan tadi yang ada asam lambung. Ya disebabkan karena stres tentunya, kondisinya semakin membaik karena bisa menyembuhkan diri sendiri dengan teknik-teknik yang sudah diajarkan. Kemudian melakukan meditasi juga membantu untuk mengurangi stresnya. Kemudian yang terpenting adalah tadi memiliki cara pandang yang berbeda terhadap kehidupan ini. Begitu ya Haki ya. Cara pandang yang berbeda itu yang sangat sangat mengubah tentunya ya, sangat mengubah. Dan cara pandang ini yang kalau mungkin saya tidak salah ya, kalau saya tidak salah ini justru yang akan memperbaiki hubungan itu lebih baik. Entah dengan tadi yang misalnya sikap misalnya tadi diganggu, ada baru bekerja tapi orang tua ya minta tolong. Kan kalau orang biasa mungkin akan ada muncul rasa emosi kan gitu kan. Ada muncul rasa kesal mungkin gitu. Tapi setelah memahami soul dengan cara yang berbeda, oh ya, apa sih yang ini? Kenapa saya mengalami ini? Oh tadi ternyata saya ternyata menanam benih juga seperti ini karena pernah mengganggu suami gitu kan. Jadi kalau kita belajar kan ada namanya nanti konsep ya, konsep yang bisa kita pelajari hukum Tabuddha salah satunya. Oke, kita bisa belajar lebih dalam terhadap semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehingga kita pun bisa istilahnya mengupasnya kenapa ini bisa terjadi dan langkah apa, sikap apa yang sebaiknya kita ambil kan begitu. Sehingga hidup kita akan semakin lebih terkendali gitu ya Haki ya. Kemudian cara pandang yang berbeda juga terhadap pekerjaan ya. Jadi menghadapi klien juga lebih baik karena memiliki kesadaran yang berbeda ya. Kesadaran ini sebenarnya tidak hanya dalam hal di pekerjaan ya tadi karena menjadi lebih sensitif begitu ya, tetapi juga dalam kehidupan secara umum karena ketika kondisi secara energi kita berubah, ya, ini juga akan membantu meningkatkan kesadaran kita. Ya, kurang lebih begitu ya Haki ya. Baik, mungkin Mbak Catherine akan membuka sesi tanya jawab secara langsung ya kalau tadi yang di chat. Ya silahkan Mbak Catherine. Gak apa-apa sih, bisa langsung tanya. Ayo teman-teman, jika ada yang kurang mengerti, boleh langsung ditanyakan. Kok bisa sih? Nah, atau memiliki masalah yang sama? Silahkan. Ayo. Di chatnya tadi sih sudah dibalas semua sih, dijawab semua. Ya, saya mau tanya sama Haki. Silahkan, Haki sudah ambil kelas psikoterapi yang level 3? Sudah, Bu. Oh ya, itu sangat membantu untuk profesi Anda karena Anda kan seorang psikolog ya tadi ya. Ya, itu akan sangat membantu tentunya. Ya, terima kasih sharingnya, bagus sekali. Saya apresiasi aja. Terima kasih, Haki. Thank you, Bu Sri. Thank you. Ada lagi teman-teman mungkin yang mau sharing atau mau bertanya? Silahkan nih. Malam Mbak Haki, mau tanya? Silahkan.
Tadi saya agak kurang jelas mungkinnya karena terlambat. Tadi kan katanya kalau diganggu terus jadi kesel kayak gitu ya. Terus waktu diganggu itu perasaannya apa? Terus kayak mana waktu menghadapi triggernya? Apa sama nggak kalau saya suka kayak gini? Saya 2 kali kejadian habis meditasi. Habis meditasi itu sudah mau selesai, detik-detik mau selesai, anak saya gedor-gedor pintu, ditendang-tendang. Jadi habis meditasi itu perasaan saya ke-trigger, kesel banget, marah banget, dan itu benar-benar mengganggu. Kok habis meditasi saya malah kayak gini? Apa sama seperti itu gitu loh. Terima kasih. Saya langsung jawab. Oke. Sensasinya itu kurang lebih sama ya Ibu gitu, kesel, sebel, cuman ya bedanya saya bukan asal meditasi, itu kondisinya hampir setiap waktu, jadi per 5 menit atau sering sekali itu muncul gitu. Kalau sebelumnya kayak sering dipanggil padahal lagi ini gitu kan ya. Kesel pasti, marah iya, walaupun kalau saya reaksinya secara umum tetap mengerjakan gitu karena saya juga ngerti gitu. Tapi setelah mengerti bahwa sumber dari gangguan itu adalah bukan dari orang tersebut gitu, tapi sebenarnya dari energi saya sendiri dan dari saya sendiri, itu yang membuat cara pandang saya jauh lebih berubah gitu. Bahwasanya siapapun yang muncul dalam kehidupan kita, bukan dia yang menjadi sumber permasalahannya gitu. Dia hanya datang mewakili gitu. Oh gitu. Dijawab ya. Ya, makasih ya Mbak Haki. Sama-sama. Ayo lagi, mana yang sharingnya? Yang pertama kali mana yang mau bertanya? Ada enggak? Mungkin ada yang nggak mengerti soal pH itu apa ya? Ada tadi cerita sih, si Haki cerita pH itu apa sih? Ayo, mana suaranya? Ya, kalau boleh sedikit menambahkan, karena mengalami perubahan dalam hidup ya Haki ini juga berbagi gitu ya, ingin berbagi, ingin orang-orang terdekatnya, orang-orang yang dikasih juga merasakan hal yang sama gitu ya, ingin mengalami perubahan juga dalam hidup. Kalau kami tidak salah kemarin juga Pak Dharma yang dari Medan ini masih saudara ya sama Haki ya. Halo Pak Dharma, apakah masih ada di tempat? Suaranya, halo Pak Dharma. Benar, Bu. Nah, kalau boleh sharing juga silahkan Pak Dharma. Kenapa ini diajak Haki mau aja untuk belajar? Terus perubahan apa yang dirasakan Pak Dharma? Silahkan boleh sekalian sedikit sharing ya Pak ya. Terima kasih. Waduh. Kurang pintar bicara, Bu. Jadi Haki senyum-senyum aja itu. Suruh saya sharing pula. Saya belum bisa sharing, Bu. Apa aja yang dirasain? Jadi santai, mengalir saja. Ini anggap aja semua teman ini, Pak. Mungkin boleh ceritain di awal itu yang sudah berapa dirasakan, lama sakitnya, yang positif terus aja yang dirasakan sampai apa? hari ini itu gimana Pak? Oh, sebenarnya Berbagi pertama dikenalin sama Haki sebenarnya mengenai pranic healing itu saya bingung gitu loh. Kok bisa? Karena kan kemarin itu kan saya sakit. Ya, saya sakit. Lambung juga ya Pak ya, asam lambung. Ya Pak Dharma ya. Asam lambung sih, Bu. Asam lambung juga ya, ya. Ya, jadi kemarin Haki bilang, oh saya coba healing kamu lah, coba ini. Karena kemarin itu sakitnya ya sampai masuk rumah sakit sih. Nah, healingnya itu di rumah sakit. Pertama itu percaya tidak percaya, maksudnya ya dengan... Antara percaya dan nggak percaya itu mengalami perubahan nggak Pak? Pak Dharma ada menjadi lebih baik, sehat, atau gimana? Waktu pertama mungkin nggak reseptif ya, maksudnya nggak terima ya, maksudnya waktu itu masih pikirannya entah kemana-mana, melayang-layang gitu kan, dan ya mungkin tidak ini ya kurang terasa apa-apa. Mungkin waktu kedua kali baru agak terasa sih Bu. Waktu kedua kali di healing kayaknya, oh kok agak enakan ya. Terus karena kan biasanya kan kalau misalnya ini kan susah tidur. Nah waktu healing kedua kayaknya tidurnya lebih enak gitu loh. Gitu. Makanya kenapa mulai agak tertarik dengan pranic healing sih Bu. Ya, awalnya juga karena mengalami perubahan secara kesehatan ya Pak ya. Kemudian ya, manfaat yang lain atau yang lain yang dirasakan misalnya dari sisi batin atau dalam hal apa, perubahan apa setelah
tidak hanya mengikuti pranic healing saja, tapi kemarin juga ikut kelas Achieving Oneness juga ya Pak ya. Mungkin Ya, bisa benar. sharingkan juga pengalamannya Pak, perubahan yang Biasanya sih saya lebih temperamen ya, maksudnya lebih kalau misalnya apa gitu ya Pak ya. kalau ya lagi bawa mobil kadang-kadang kalau pantang di inilah kalau misalnya ada yang apalagi di Medan Pak ngebut ya. gitu. Oh aduh. Ngebut aja Bu. Pak, perubahannya. Ya sekarang sih agak mending ya, masih ada sih Bu, masih ada dikit-dikit gitu loh, masih cuman lebih mending ya, misalnya kita masih lebih baik ya sudah Pak ya. di ini ya kita lebih ya nahan, ini nggak benar, ini nggak ini ya, kita bukan ini gitu. Itu sih Bu. Baik, jika boleh sharing ya Bu sedikit Pak Dharma. Pertama kali melihat itu masih masem banget ya. Sekarang itu banyak senyumannya, senyuman tebar-tebar senyuman pesona, senyuman indah. Dulu susah senyum ya. Oke, karena dibantu Bu Catherine juga itu. Sama-sama lah Pak, kita sama-sama. Bapak nggak reseptif, kita juga susah. Thank you, makasih Bu. Pak atas sharingnya. Malam hari ini. Mungkin kita, Bu Niken masih mute. Bu Niken kena mute. Oke. Terima kasih untuk sharingnya, Aki dan Pak Dharma malam hari ini ya, sedikit memberikan inspirasi untuk kami semua, baik yang sudah belajar untuk selalu praktek nih supaya secara kesehatan juga semakin membaik jika ada masalah, kalau tidak minimal untuk pencegahan. Juga untuk rajin meditasi juga. Oke, mungkin ada beberapa yang baru bergabung ya di sesi malam hari ini, belum mengerti tentang Twin Hearts, mungkin sorry Bu, saya potong sebentar. Bu Dici mau tanya? Enggak dulu malam ini, jadi pendengar yang baik. Siap. Thank you. Oke, kita akan, karena ada yang pertama kali baru hadir, mungkin saya menjelaskan sekali lagi mengenai pranic healing itu ya. Jadi pranic healing ini adalah sebuah seni dan pengetahuan tentang penyembuhan yang menggunakan prana atau energi kehidupan yang bisa menyembuhkan seluruh tubuh, diri sendiri maupun orang lain. Pranic healing ini kita lebih memegang soal energi itu apa, kita belajar dari mana asalnya. Kadang kita sehari-hari itu dipenuhi dengan argumentasi, masalah keuangan, atau stres, atau emosi, dan berbagai jenis perasaan ya. Nah, itu sebenarnya menyebabkan tubuh kita menjadi kotor. Nah, solusi semua itu lama-lama kalau dia bergumul di area kita, di tubuh kita, di energi kita, dia akan menjadi penyakit. Jadi ya seperti kayak tadi timbulnya asam lambung. Hal simpel sih sebenarnya kita makan obat juga secara fisik ya membantu. Secara medis tetap harus kita cek ya. Tapi kadang-kala sebenarnya karena kita stres yang telah lama kita simpan, dia akan bergumul dan muncul sebagai penyakit. Itu salah satu contoh yang paling simpel. Nah, kita boleh tes dengan misalnya apakah ketika kita marah-marah, yang spontan marah-marah, apakah bagian punggung kita terasa sakit nggak? Atau kepala kita terasa sangat penat? Contoh-contoh seperti itu. Itu yang cara bekerjanya energi di pranic healing. Nah, pranic healing juga keterampilan yang semua orang bisa melakukannya tanpa sentuh, tanpa obat, dan kita bisa berjarak jauh. Jadi kalau ada teman-teman COVID misalnya seperti sekarang ini, kita bisa berpartisipasi untuk menyembuhkan, membantu, minimal kita membantu. Seperti itu. Nah, malam hari ini kita akan lanjutkan dengan meditasi. Jadi saya akan sedikit menjelaskan meditasinya. Sorry, saya sharing sebentar ya. Sebentar, saya coba sharekan screen-nya. Kenapa nggak ya? Nggak muncul ya. Oke deh, kayaknya nih harus pakai ngomong aja. Baik, nanti kita akan, malam hari ini kita akan melakukan Twin Heart Meditation. Bahasa cantiknya Twin Heart Meditation. Bahasa Indonesianya meditasi jantung kembar. Jadi jantung kembar itu ada 2 jantung, 2 cakra yang kita akan fokus di situ nantinya. Pertama-tama diminta untuk fokus cakra jantung, terletak di tengah dada kita.
Ya, fokus aja, pakai fokus. Fungsinya untuk mengontrol dan memberi energi kepada jantung, pusat emosi yang lebih tinggi, cinta, kebahagiaan, kasih sayang. Dan juga satu lagi adalah cakra mahkota, terletak di titik tengah kepala kita, namanya cakra mahkota. Nah, di situ untuk tempat pusat kesadaran lebih tinggi, kesatuan terhadap ilahi. Dalam meditasi nanti kita akan diminta untuk melekatkan lidah ke langit-langit dan mengaktifkan cakra-cakra ini. Cara aktifnya gimana? Ya untuk mengingat hal yang bahagia, kita tersenyum, kita bersyukur, kita ucapkan kata-kata cinta. Kemudian kita minta untuk fokus kedua cakra tadi. Sudah itu, tangan nanti akan diminta untuk diangkat setinggi dada, posisinya memberkati namanya, dan kita memvisualisasikan bumi yang kecil di depan kita. Oke? Begini, dapat ya? Nah, habis itu kita ikutin saja, kita ikutin audionya. Audionya kemudian kita akan meditasi pada cahaya cemerlang. Jadi setelah mengikuti audio, bacakan doa Saint Franciscus Assisi, tangan akan diminta untuk diturunkan. Setelah diturunkan, kita akan lantunkan Om atau Amin. Ya, diturunkan. Ketika tangan turun, sebaiknya telapak tangan hadap ke atas ya, tidak ini ya, tidak tutup. Kemudian kita, kalau yang nggak bisa fokus, bisa aja perlahan-lahan tarik nafas dan perlahan-lahan hembuskan nafas. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau ditanyain sampai di sini? Jelas ya? Halo, ada sudah tidur? Jadi tubuh kita memiliki organ. Ya, fungsi kita memiliki organ. Jadi kita makan, memberi energi itu kan dengan makanan yang fisik ya, materi ya, makan. Nah, di energi itu pakai apa? Source-nya dari mana? Itu semua kita pelajari di kelas basic pranic healing. Jadi kita memakai cakra dan kita belajar bahwasanya dan cakra inilah yang perlu kita jaga. Itu sih. Oke. Oh, ini ada pertanyaan Bu Nike, mungkin bisa bantu jawab ya. Kemarin sewaktu di healing sama Haki, badan terasa panas, keringat, dan keringatan. Kenapa ya efeknya seperti itu? Mungkin bisa dibantu Bu. Thank you.